Top Marco Top Karma itu sungguh ada? Timnas Korea Utara U17 tersungkur dan hancur lebur dihajar Uzbekistan. Timnas Korsel juga tersungkur dramatis dari Timnas Arab Saudi. Baru saja menyingkirkan Timnas U17 Indonesia, Korea Utara malah dibantai tanpa ampun oleh Uzbekistan. Pertahanan mereka jebol total dan mimpi ke final pun lenyap dalam sekejap. Sepak bola memang kejam hari ini di atas, besok bisa terhempas. Simak detail lengkapnya di sini. Ini yang ditunggu fans Garuda bikin auto bahagia. Alex Pastor belak-belakan, lagu Tanah Air bukan hanya usir penjajah, tapi ini bentuk nasionalisme sejati. Alex Pastor tak hanya memuji, ia dengan semangat menjelaskan makna mendalam lagu Tanah Air. Terhadap lagu ini jadi bukti kecintaannya pada Indonesia. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bocoran A1 Super kejutan terungkap dan menjadi pertandingan hidup dan mati tahun ini. Raja sepak bola Cina siap tempur lawan Timnas Indonesia. Garuda harus waspada. Cina datang bukan untuk bermain-main, mereka datang untuk menang. Sang raja lapangan yang sempat absen kini sudah pulih 100%. Laga di kandang Garuda bakal jadi adu gengsi panas Asia. Simak fakta lengkapnya di sini. Breaking news, kabar gembira hari ini. Bongkar habis. Nova Arianto siap rombak Timnas U17 demi Piala Dunia. Pemain diaspora sudah diincar. Nova Arianto tak mau main aman, Timnas Indonesia U17 bakal dirombak besar-besaran jelang Piala Dunia. Pelatih muda ini mulai membidik pemain-pemain diaspora yang disebut punya kualitas Eropa. Siap-siap, wajah baru bakal ramaikan skuad Garuda Muda. Simak detail lengkapnya di sini. Kepanasan hingga kelojotan. Media Vietnam sindir Indonesia usai ditunjuk jadi tuan rumah AFF U23 2025 gantikan Thailand. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah mendadak Piala AFF U23 2025 bikin media Vietnam langsung bereaksi panas. Mereka menyoroti proses keputusan yang dinilai terlalu cepat dan tidak transparan. Beberapa media bahkan menyindir bahwa Indonesia diuntungkan secara politis. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top Karma itu sungguh ada? Timnas Korea Utara U17 tersungkur dan hancur lebur dihajar Uzbekistan. Timnas Korsel juga tersungkur dramatis dari Timnas Arab Saudi. Baru saja menyingkirkan Timnas U17 Indonesia, Korea Utara malah dibantai tanpa ampun oleh Uzbekistan. Pertahanan mereka jebol total dan mimpi ke final pun lenyap dalam sekejap. Sepak bola memang kejam hari ini di atas, besok bisa terhempas. Simak detail lengkapnya di sini. Derby Korea tak terjadi di final Piala Asia U17 2025 menyusul kekalahan dua tim semenanjung Korea. Semifinal Piala Asia U17 2025 mempertemukan penakluk Timnas U17 Indonesia, Korea Utara melawan Uzbekistan. Sebelumnya, Korea Utara mengalahkan Timnas U17 Indonesia dengan skor 6-0 di perempat final. Setelah itu, Korea Utara tak berdaya di tangan Uzbekistan pada semifinal yang digelar di King Fahd Sports City Stadium, Taif, Arab Saudi, Jumat (18 April 2025) lewat tengah malam. Hasilnya, Korea Utara kalah dengan skor 3-0 atas Uzbekistan. 3 gol Uzbekistan dicetak oleh Hasanov 31, Rustanov 62, dan Sukurulov 65. Korea Utara gagal melaju ke final. Sementara itu, Korea Selatan kalah dari Arab Saudi pada semifinal dengan dramatis di Okat Sport Club Stadium, Kamis (17 April 2025) malam.
Korea Selatan dalam kurung Korsel kalah dramatis karena adu penalti. Awalnya Korsel unggul lebih dulu pada menit ke-45 lewat gol Oh Haram. Korsel nyaris memenangkan pertandingan. Namun Arab Saudi menyamakan kedudukan pada menit ke-12 lewat sepakan penalti Sadet. Pertandingan kemudian dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak ini Korsel gagal. 3 penendang Korsel gagal, Kim Min Chan, Jeong Hyung Ung, dan Kim Du Yeon. Sementara Arab Saudi hanya 1 yang gagal. Adu penalti dimenangkan oleh Arab Saudi dengan skor 3-1. Arab Saudi melaju ke final. Mereka akan melawan Uzbekistan di partai puncak pada 20 April 2025. Berikut hasil semifinal Piala Asia U17 2025. Arab Saudi versus Korea Selatan 3-1 adu penalti Uzbekistan versus Korea Utara 3-0. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Ini yang ditunggu fans Garuda bikin auto bahagia. Alex Pastor belak-belakan lagu Tanah Air bukan hanya usir penjajah, tapi ini bentuk nasionalisme sejati. Alex Pastor tak hanya memuji, ia dengan semangat menjelaskan makna mendalam lagu Tanah Air. Terhadap lagu ini jadi bukti kecintaannya pada Indonesia. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor pernah menyampaikan pujiannya untuk Indonesia hingga merasa takjub pada nasionalisme pemain dan supporter. Setelah dirinya bergabung dengan Timnas Indonesia, ia merasakan sesuatu hal yang baru. Pujian itu Alex Pastor sampaikan dalam podcast bersama Balin yang diunggah di Instagram, dikutip pada Senin dalam kurung 14 April 2025. Kebiasaan nyanyikan lagu nasional usai pertandingan pujian tersebut merupakan kebiasaan baik yang biasa dilakukan seluruh pemain Timnas Indonesia dan seluruh penonton atau supporter di Stadion Gelora Bung Karno. Alex Pastor melihat satu momentum indah itu hingga buatnya takjub. Sebagaimana diketahui, lagu kebangsaan Tanah Air itu pun jadi lagu nasional wajib dinyanyikan. Dinyanyikan bersama langsung di GBK. Kondisinya mau menang ataupun kalah tetap dinyanyikan. Saya anggapnya itu sebagai lagu kebangsaan kedua, kata Alex Pastor. Saya menyebutnya begitu karena lagu kebangsaan itu dinyanyikan setelah pertandingan. Kita bisa merasakan sangat emosional di sana, jelasnya. Melihat semangat dan euforia pemain dan supporter Timnas Indonesia. Alex akui begitu besar nasionalisme dan rasa bangga terhadap negara Indonesia. Mereka semua begitu nasionalisme, sambungnya. Dalam kurung lagu itu dinyanyikan usai mereka bertanding setelah pertandingan bertahan dulu di tempat dalam kurung lapangan. Sepengetahuan Alex Pastor kalau penonton yang hadir cukup banyak. Di sana ada sekitar 70.000 penonton. Hal tak terduga ialah Alex menilai kalau lagu Tanah Airku bukanlah untuk mengusir penjajah atau Belanda. Menurutku lagu ini bukan soal mengusir Belanda atau kolonial atau semacam usir penjajah. Lagu itu sungguh menggambarkan atau berisi nilai soal negara tercinta Indonesia, tegasnya. Luar biasa, mereka sangat bangga terhadap negaranya sendiri, puji Alex. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Bocoran A1 Super kejutan terungkap dan menjadi pertandingan hidup dan mati tahun ini. Raja sepak bola Cina siap tempur lawan timnas Indonesia. Garuda harus waspada. Cina datang bukan untuk bermain-main, mereka datang untuk menang. Sang raja lapangan yang sempat absen kini sudah pulih 100%. Laga di kandang Garuda bakal jadi adu gengsi panas Asia. Simak fakta lengkapnya di sini. Media Cina 163 memberikan kabar terbaru soal persiapan negaranya sebelum bertandang ke markas timnas Indonesia pada matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia versus Cina bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. 5 hari kemudian, Cina bakal menghadapi laga hidup mati kontra Bahrain di kandang sendiri. Masih ada waktu beberapa bulan bagi kedua tim untuk mengasah kemampuan. Meski begitu, Cina diperkirakan bakal menggelar pemusatan lebih dahulu dari kubu timnas Indonesia. Pasalnya, mereka bakal libur agenda Liga Domestik sejak 23 Mei sampai 12 Juni 2025. Momen tersebut jadi waktu yang tepat untuk memulai kamp pemusatan latihan. Saat ini, Cina berada di peringkat terbawah grup C. Tim asuhan Branko Ivanovic mencatatkan 6 poin dari 8 laga. Meski begitu, Cina masih ada peluang untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui ronde keempat. Mengingat krusialnya 2 laga terakhir ronde ketiga bagi Cina, Branko Ivanovic tidak akan mengambil resiko besar dengan menurunkan pemain muda. Timnas Cina akan memulai sesi latihan baru pada bulan Mei dengan 3 kabar baik terlebih dahulu, tulis pemberitaan 163 Kamis dalam kurung 17 April 2025. Namun pelatih Branko Ivanovic mungkin tidak berani lagi menggunakan bintang-bintang muda lanjutnya. Oleh karena itu, timnas Cina baru bisa kembali berlatih paling cepat pada 23 Mei. Dengan begitu, waktu latihan tidak akan lebih dari 2 minggu hingga pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Indonesia pada 5 Juni. Waktunya masih cukup mepet, tulis 163. Selain itu, kabar gembira berikutnya adalah kembalinya 2 pemain senior Cina. Nama pertama adalah Zhu Chenjie yang jadi andalan Cina di sektor bek tengah. Bek 24 tahun tersebut sempat absen karena cedera. Sementara satu nama lagi adalah Wu Lei. Kembalinya Wu Lei tentu jadi kabar paling menggembirakan bagi publik Cina. Pasalnya 163 sendiri menyebutnya sebagai raja sepak bola Cina saat ini. Nama berikutnya yang dinantikan adalah bersinarnya pemain-pemain muda seperti Wang Yudong. Pemain 18 tahun tersebut kini bersinar di Liga Super Cina dan bisa jadi alternatif lini depan Dragons Team. Wang Yudong diharapkan jadi alternatif di sisi kiri penyerangan tim nasional Cina. Breaking news, kabar gembira hari ini. Bongkar habis. Nova Arianto siap rombak timnas U17 demi Piala Dunia, pemain diaspora sudah diincar.
Nova Arianto tak mau main aman timnas Indonesia U17 bakal dirombak besar-besaran jelang Piala Dunia. Pelatih muda ini mulai membidik pemain-pemain diaspora yang disebut punya kualitas Eropa. Siap-siap, wajah baru bakal ramaikan skuad Garuda Muda. Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, belak-belakan bicara soal adanya pemain diaspora baru dalam perombakan skuad Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 dikabarkan telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai tampil di Piala Asia U17 2025 pada Kamis (17 April 2025) pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Setelah keluar dari pintu 1 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Nova Arianto langsung membeberkan rencana persiapan anak asuhnya untuk Piala Dunia U17 2025 kepada awak media. Nova mengatakan bahwa persiapan kali ini akan sangat berbeda dibandingkan dengan yang dilakukan pada Piala AFF U16 2024 hingga Piala Asia U17 2025. Dirinya mengaku hal itu dilakukan karena para pemainnya kini dinilai telah mampu bersaing dalam kompetisi. Yang pasti di jalannya persiapan dalam kurung Piala Dunia U17 2025 nanti akan berbeda, ujar Nova Arianto Kamis (17 April 2025. Karena kalau di AFF, di kualifikasi, atau di Piala Asia, mungkin dengan pemain yang ada saat ini, kita sangat-sangat mampulah untuk bersaing di sana, tambahnya. Lebih lanjut, Nova menyebut persiapan berbeda akan dilakukan mengingat level Piala Dunia U17 jauh berada di atas Piala Asia U17 2025. Ia menyatakan akan kembali mencari sejumlah pemain baru dalam rotasi skuad setelah melakukan evaluasi. Tetapi dengan level Piala Dunia yang pasti akan lebih di atas dari yang di Piala Asia, pastinya persiapannya akan lebih fokus lagi, jelas Nova. Terutama dalam melihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain. Dan kita akan cari opsinya nanti setelah kita lihat apa yang harus dievaluasi, lanjutnya. Ex-pemain Persib Bandung itu bahkan tak menutup kemungkinan akan mencari pemain diaspora baru dalam tahap seleksi yang akan dilakukan. Seleksi pemain ada dan tidak terlepas dari opsi-opsi pemain diaspora yang mungkin akan kita coba dan kita lihat setelah itu, imbuhnya. Timnas Indonesia U17 sendiri berhasil melaju ke babak perempat final dengan status juara grup C setelah menyapu bersih 3 kemenangan. Skuad Garuda Asia berhasil menumbangkan Korea Selatan (1-0), melibas Yaman (4-1) dan menghajar Afghanistan (2-0). Selain melaju ke babak perempat final, Timnas Indonesia U17 juga berhasil mengamankan 1 tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November mendatang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Kepanasan hingga kelojotan. Media Vietnam sindir Indonesia usai ditunjuk jadi tuan rumah AFF U23 2025 gantikan Thailand. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah mendadak Piala AFF U23 2025 bikin media Vietnam langsung bereaksi panas. Mereka menyoroti proses keputusan yang dinilai terlalu cepat dan tidak transparan. Beberapa media bahkan menyindir bahwa Indonesia diuntungkan secara politis. Simak fakta lengkapnya di sini.
Reaksi media Vietnam usai Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025 menggantikan Thailand. Kabar soal Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025 telah resmi dikonfirmasi oleh PSSI. Ya benar, ujar anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga pada Kamis (17 April 2025) malam waktu Indonesia Barat. Namun belum diketahui alasan yang membuat AFF mencabut status tuan rumah Thailand dan menggantinya ke Indonesia. Rencananya, turnamen yang baru berjalan dalam 4 edisi tersebut bakal digelar pada 15 hingga 31 Juli tahun ini. Terkait penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025, media Vietnam langsung memberikan reaksinya. Tak diduga mereka justru menyampaikan rasa optimismenya timnas Vietnam bisa berbicara banyak meski bermain di Indonesia. Beberapa media Vietnam bahkan memberikan judul yang cukup provokatif terkait penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah. Indonesia tuan rumah kejuaraan Asia Tenggara U23 2025, Vietnam siap pertahankan tahta, bunyi judul artikel Vietnam Plus. Indonesia jadi tuan rumah turnamen Asia Tenggara U23 2025, Vietnam gencar persiapkan diri pertahan tahta, bunyi judul artikel VTV. Timnas U23 Vietnam tiba di Indonesia untuk mempertahankan gelar juara, bunyi judul artikel VTC News. Vietnam tidak perlu panik, kejuaraan Asia Tenggara U23 tiba-tiba pindah dari Thailand ke Indonesia, bunyi judul artikel Tan Nien. Indonesia tuan rumah Piala AFF Vietnam U23 bertekad ciptakan rekor juara, bunyi judul artikel The Tao 247. Ini merupakan kali pertama bagi Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025 setelah pada 2011 batal digelar karena venue belum siap. Sejak digelar pada 2005 lalu, Vietnam tercatat sebagai tim paling sukses dengan meraih 2 gelar berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, timnas Indonesia U23 tercatat sudah 2 kali mengikuti Piala AFF U23 pada edisi 2019 dan 2023. Partisipasi pertama timnas Indonesia U23 dalam ajang tersebut langsung membuahkan gelar juara pada edisi 2019 lalu. Pada saat itu, timnas Indonesia U23 yang dilatih oleh Indra Syafri berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Sementara pada edisi 2022, Indonesia terpaksa absen lantaran badai COVID-19 sedang sangat tinggi. Lalu pada edisi 2023, timnas Indonesia U23 harus gugur di babak semifinal setelah dikalahkan Thailand dengan skor 3-1. Ajang Piala AFF U23 2025 ini juga menjadi debut bagi pelatih baru timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. FIFA menggemparkan, dua pemain timnas Indonesia tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba dipanggil. Apa sinyal di balik langkah ini menjelang kualifikasi Piala Dunia? Jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang, FIFA membuat langkah mengejutkan secara mendadak. Apa alasan di balik keputusan kontroversial ini? Siapkan dirimu yang penuh kontroversi untuk mengetahui berita ini. Simak detail lengkapnya di sini. FIFA panggil dua pemain timnas Indonesia jelang pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia menuai hasil cukup positif dalam laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret lalu. Sempat kalah telak 5-1 di kandang Australia, Timnas Indonesia mampu bangkit pada laga kedua saat menaklukkan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini membawa tim besutan Patrick Kluivert tersebut berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memiliki selisih 4 poin dari Australia di peringkat kedua dan 1 angka dengan Arab Saudi di posisi ketiga. Sementara Jepang yang berada di peringkat pertama dengan 20 poin sudah dipastikan mendapat 1 tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Timnas Indonesia akan memperebutkan 1 tiket tersisa untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan menempati peringkat kedua. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Berselang 5 hari, tim Merah Putih harus menjalani partai tandang berat melawan Jepang di Suita Municipal Football Stadium, Osaka. Jelang pertandingan tersebut, ada 2 pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh FIFA untuk mengikuti FIFA Player Executor Program. Dikutip dari laman resmi FIFA, program tersebut bertujuan untuk mendukung para pemain di luar lapangan dalam manajemen sepak bola. Selain itu, FIFA Player Executor Program diharapkan bisa membantu para pemain saat menjalani masa transisi usai memutuskan pensiun. Terdapat 300 pemain profesional dari seluruh dunia mengikuti FIFA Player Executor Program. 2 di antaranya merupakan pemain timnas Indonesia, yaitu Maarten Paes dan Mark Klok. Klok mengungkapkan bahwa tujuan dari mengikuti program ini adalah untuk belajar bisnis sepak bola. Lebih belajar sisi bisnis dari sepak bola. Mungkin setelah karier dalam kurung pemain, perjalanan saya ke sana. Saya selalu berpikir untuk mulai memikirkan kehidupan setelah berhenti bermain sepak bola. Ini jadi momentum saya untuk eksplorasi. Karier saya masih panjang, tetapi ini bagus untuk berjejaring belajar hal itu, kata Klok.
Program ini akan berlangsung secara daring dengan diikuti nama-nama besar seperti Rodrigo De Paul dari Atletico Madrid hingga Maarten Paes. Banyak nama besar dari banyak klub di luar dan saya merasa antusias, ucapnya.